الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وصحبه يا نبي العلوم والحكم. أما بعد. Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tentu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Dan satu lagi nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majlis yang mulia dan penuh ini dalam rangka insyaallah mempererat ikatan silaturahim di antara kita, dan tentu kita niatkan pula untuk thalabul ilm. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke majlis ini akan tercatat sebagai amal saleh yang dapat meringankan beban kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada uswah dan qudwah kita, panutan dan anutan kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para penerus dakwahnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang biiznillah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan tentang sholat, bab sholat. Kita sudah membahas banyak hal terkait dengan sholat, tentang syarat sahnya sholat sudah, tentang rukunnya sudah, tentang sunnah-sunnahnya sudah. Nah sekarang kita akan membahas tentang hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat. Hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat. Artinya ada hal-hal yang sebetulnya bukan bagian sholat, bukan bagian dari sholat, tapi kalau kita melakukannya diperbolehkan. Arti diperbolehkan itu tidak membatalkan. Apa saja hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat? Yang pertama, menangis atau merintih, baik karena seseorang itu takut kepada Allah ataupun karena sebab yang lain, seperti karena sedang ada bencana atau karena sedang sakit yang menimpanya. Jadi kita sedang sholat kemudian ada bencana terjadi seumpama, kemudian nangis ketakutan dalam sholat kita, atau kita sakit-sakitnya badan gak kuat ya, tapi karena sholat itu ibadah yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya kita sholat sambil menahan sakit, akhirnya menangis dalam sholat kita. Itu diperbolehkan, tidak membatalkan, selama hal itu tidak dibuat-buat dan selama hal itu tidak bisa ditahan. Jadi kalau bisa ditahan dulu, kalau nggak bisa ya sudah, ya menangis Pak. Dalilnya terdapat dalam surah Maryam ayat 58. Idza tusla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Dalam penjelasannya dikatakan ayat ini berlaku bagi seseorang yang sedang melakukan sholat ataupun yang lainnya. Hanya menangis di luar sholat atau menangis di dalam sholat. Lewat ayat ini dijadikan sebagai alasan bahwa dalam sholat itu boleh sambil menangis. Itu dalil dari Al-Quran. Kalau dari hadis, ya, ada beberapa hadis yang menjelaskan hal ini. Pertama dari Abdullah bin As-Sikhir meriwayatkan, saya melihat Rasulullah SAW sholat, sedangkan di dalam dada beliau terdengar suara gemuruh tangis
air mendidih di dalam ketek. Reaksinya begitu. Jadi Rasulullah sambil sholat menangis, ditahan, berkumur dadanya, kemudian tidak bisa ditahan dan akhirnya menangis. Jadi berkumur dada itu karena dia menahan, beliau menahan. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua dari sahabat Ali. Sahabat Ali meriwayatkan pada waktu perang Badar, pada malam harinya tidak seorang pun yang bangun untuk sholat selain Rasulullah SAW yang berada di bawah sebatang pohon. Beliau sholat sambil menangis hingga fajar tiba. Malam hari sholat sampai datangnya waktu subuh. Karena sebagaimana sama-sama kita tahu, perang Badar itu perang yang tidak imbang antara kekuatan kaum muslimin dengan kekuatan kaum musyrikin. 300 berbanding 1000. Maka Rasulullah SAW merasa kekuatannya tidak seberapa, kekuatan pasukannya dibandingkan kaum musyrikin, maka Rasulullah SAW bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan yang tak terbatas. Rasulullah SAW sambil menangis, kemudian berdoa, memohon pertolongan, dan akhirnya kita sama-sama tahu Rasulullah dan kaum muslimin memenangkan perang Badar. Padahal kekuatannya dibanding dengan kekuatan kaum musyrikin itu tidak imbang. Jadi berarti ada satu pelajaran buat kita ketika kita, bahkan kalau bisa ya tidak hanya sekali waktu, tapi posisikan kita itu selalu merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa, sehingga pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar. Kalau kita ada perasaan mampu, ada perasaan bisa menyelesaikan semua masalah, mewujudkan keinginan, nanti ketergantungan kita kepada Allah itu menjadi rendah. Nah, makanya salah satu cara agar doa itu cepat dikabulkan diantaranya munculkan ketergantungan kepada Allah, dan kita merasa tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Maka itu lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah melakukan itu, merasa tidak memiliki kemampuan, sholat sambil menangis, memohon pertolongan kepada Allah, akhirnya beliau diberikan kemenangan. Kalau dipikir secara logika, perang Badar itu tidak masuk akal. Kecil kemungkinannya kalau dipikir secara logika Rasulullah bisa memenangkan peperangan itu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sudah berkehendak, maka tidak ada yang tidak mungkin. Nah, begitu halnya kita. Ketika kita merasa ini kayaknya nggak mungkin kalau mengandalkan kemampuan kita, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke masalah utamanya, inti dari hadis ini, sahabat Ali ingin menceritakan bahwa Rasulullah sambil sholat beliau menangis. Kemudian hadis yang ketiga, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan perihal sakit Rasulullah SAW yang menghantarkan kepada wafat beliau. Saat itu beliau bersabda, ketika Rasulullah sedang sakit, Rasulullah memerintahkan Siti Aisyah agar menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar yang merupakan bapaknya sendiri, bapaknya Aisyah, untuk menggantikan Rasulullah menjadi imam sholat. Rasul bersabda kepada Aisyah, suruhlah Abu Bakar menjadi imam bagi kaum muslimin, karena Rasul sudah sakit.
Kemudian Siti Aisyah matur kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Abu Bakar adalah seorang yang lemah hati. Ia tidak bisa menahan air matanya. Jika membaca Al-Quran, ia sering menangis. Rasulullah menyuruh Aisyah menyampaikan kepada Abu Bakar agar menggantikan posisi Rasulullah menjadi imam dalam sholat jamaah. Aisyah matur, Abu Bakar itu nangisan. Kalau baca Al-Quran sering nangis. Kemudian Aisyah berkata, sebenarnya saya mengatakan demikian karena saya khawatir orang-orang akan menjauhi Abu Bakar. Sebab ia akan menjadi orang pertama yang menduduki tempat Rasulullah atau menggantikan Rasulullah. Maksudnya, kenapa Siti Aisyah menceritakan pada Rasulullah bahwa Abu Bakar itu nangisan kalau baca Al-Quran? Ya. Maksudnya, Aisyah khawatir nanti kalau Abu Bakar menjadi imam menggantikan Rasulullah, ya, kemudian sholat sambil menangis, khawatir nanti masyarakat atau jamaah atau kaum muslimin tidak menyukainya, ya, meninggalkannya. Aisyah menyampaikan itu karena khawatir seperti itu. Lalu bagaimana respon Rasulullah dengan penjelasan Aisyah seperti itu? Ya. Meskipun demikian, beliau tetap bersabda, sekalipun Aisyah sudah menjelaskan seperti itu, Abu Bakar itu nangisan, gitu ya. Rasulullah tetap bersabda, apa yang disabdakan oleh Rasulullah pada Aisyah selanjutnya? Suruhlah Abu Bakar menjadi imam bagi orang-orang atau bagi kaum muslimin. Sesungguhnya kamu ini seperti temannya Yusuf atau Zulaikha, artinya ngeyel. Sudah saja Abu Bakar imami, kamu ini sama dengan Zulaikha, ya, ngeyelan, dianggapnya begitu, ya. Seperti temannya Yusuf. Nah, sikap Rasulullah SAW yang tetap memerintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi imam bagi kaum muslimin, padahal telah diberitahukan kepada beliau bahwa Abu Bakar selalu menangis dalam sholatnya. Hal ini menunjukkan bahwa menangis dalam sholat itu hukumnya boleh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga pernah menangis ketika sholat subuh. Perbuatan Umar ini, yakni menangis dengan suara keras, bisa menjadi bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa menangis dalam sholat itu bisa membatalkan sholat jika suara tangisannya sampai terdengar walaupun 20. Jadi ada yang berpendapat menangis dalam sholat kalau sampai mengeluarkan kalimat yang memiliki arti, gitu ya, itu bisa membatalkan sholat. Ada beberapa itu. Bagaimana nangis yang sampai mengeluarkan kata hu dan semua begitu ya? Ya. Bagaimana nangis yang ya pokoknya ada penjelasan dari Bapak kalau nangis sampai mengeluarkan kata yang ada artinya dalam bahasa Arab, gitu ya. Ya. Menangisnya ada nadanya, sebenarnya begitu ya. Kemudian membentuk kata dalam bahasa Arab, ya. Nah itu nanti bisa membatalkan sholat. Kenapa? Karena dianggapnya mengatakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan bacaan sholat. Nah itu membatalkan. Tapi dari hadis ini, sahabat Umar nangis gerung-gerung, nangis kencang, gitu ya. Itu tidak membatalkan sholatnya, tidak menggantikan sholatnya. Ini menjadi dalil bahwa sholat sambil menangis, sekalipun nangisnya kencang, itu tidak membatalkan sholat. Baik, ini yang pertama ya. Jadi menangis saat sholat itu boleh, tidak membatalkan. Apakah menangisnya karena takut kepada Allah? Apakah menangisnya karena sedang ada bencana, atau menangisnya karena
sedang sakit. Ya. Sedang ada bencana itu seumpamanya karena baru mendapatkan musibah seumpama, kan begitu ya. Musibah apapun yang dialami membuat dia bersedih sehingga sambil sholat dia menangis. Itu tidak apa-apa. Yang kedua, dibolehkan dalam sholat adalah menoleh ketika sholat jika memang ada keperluan yang diperbolehkan oleh syariat. Ya. Sholat tolak-toleh, gitu ya. Kalau tolak-tolehnya itu tengok kanan atau tengok kiri itu ada keperluan yang dibenarkan, dibolehkan dalam syariat, maka itu tidak membatalkan. Contoh dalilnya, ya, dalilnya Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ketika sholat Nabi menoleh ke kanan atau ke kiri, tetapi tidak sampai memutar leher ke belakang. Yang penting tengok kanan tengok kiri, tidak sampai melihat ke belakang. Karena kalau muka sudah menghadap ke belakang, itu sudah dianggap membelakangi kiblat. Ya. Sementara salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap ke kiblat. Jadi kalau dia nengok sampai muter kepalanya sampai ke belakang, itu batal karena membelakangi kiblat. Padahal menghadap kiblat itu salah satu syarat sah. Ya, salah satu syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Kalau dia memutar kepalanya sampai menghadap ke belakang, batal. Tapi kalau cuma tengok kanan atau tengok kiri, ya tidak sampai memutar kepala, tapi tengok kanan tengok kiri ada keperluan. Ya, contoh, jangan sambil sholat, ya sambil jaga anak, nah, di pinggir di tempat tidur, gitu ya. Posisinya aman apa enggak? Nanti dia terlalu ke pinggir sana, ya, takutnya jatuh atau bagaimana, ya. Nah, sambil diri sedikit, nah, gitu ya. Yang penting tidak sampai memutar kepala. Hadis yang kedua, Abu Dawud meriwayatkan bahwa ketika sholat Nabi menoleh ke arah jalan di kaki bukit. Berarti beliau sholatnya di tempat terbuka. Beliau menoleh ke jalan di bawah kaki bukit. Kenapa? Abu Dawud berkata, beliau mengirim seorang berkuda ke sebuah bukit di waktu malam untuk mengadakan penjagaan. Rasul ingin memastikan orang yang ditugasi sudah berangkat atau belum. Nah, itu di antara dalil, ya, yang menjelaskan bahwa menoleh dalam sholat kalau ada keperluannya, ya, itu diperbolehkan. Hadis ketiga, Anas bin Sirin meriwayatkan, saya melihat Anas bin Malik mengarahkan pandangannya untuk melihat sesuatu padahal dia sedang sholat. Hanya saja, ibu yang dirahmati Allah, jika menoleh itu bukan karena ada sebab atau kepentingan, maka hukumnya adalah makruh karena dapat menghalangi kekhusyukan dan perhatian saat bermunajat kepada Allah. Kalau tidak ada perlunya, makruh. Karena ada hadis yang mengecam, ya, mengecam orang yang sholat tengok-tengok karena tidak ada kebutuhan, tengok-tengok karena tidak ada kepentingan yang dibenarkan oleh syariat. Contohnya dari ini, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan ia bertanya kepada Rasulullah perihal menoleh dalam sholat. Beliau bersabda, itu adalah pencurian yang dilakukan oleh setan terhadap sholat seorang hamba. Ikhtilasun yahtalisu syaitan min sholatil abdi. Jadi ketika kita tengok-tengok yang tidak dibenarkan oleh syariat, itu dianggap sebagai pencurian yang dilakukan oleh setan terhadap sholat seorang hamba. Artinya setan berhasil mempengaruhi, ya, orang yang sholat itu agar tengok-tengok yang tidak ada kepentingan atau keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Dianggapnya itu pencurian yang dilakukan oleh setan. Kemudian hadis yang kedua terkait dengan kecaman terhadap orang yang tengok-tengok. Wahai sekalian manusia,
Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Ya ayuhan nas, iyyakum wal iltifat." Wahai manusia, janganlah kalian menoleh ketika sedang sholat. Kenapa? Fa innahu la sholata lil multafit. Karena tidak sempurna sholat seseorang yang menoleh ketika sedang sholat. Fa in ghalibtum fil tatawwu fala tughlibunna fil fara'id. Jika kalian tidak dapat meninggalkan perbuatan itu, gak bisa menghentikan kebiasaan tolak-tolak gitu ya, di waktu sholat ya, maka janganlah kalian sampai melakukannya di waktu sholat fardu ya. Artinya di sholat sunnah tidak dikecam ya. Yang penting jangan di sholat fardu. Oke, itu yang kedua tentang hal yang dibolehkan saat kita sholat, yaitu menoleh tapi ketika ada keperluan yang dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga diperbolehkan saat sholat adalah membunuh binatang yang membahayakan ya, membunuh binatang yang membahayakan. Ada beberapa hewan yang boleh dibunuh meskipun seseorang sedang mengerjakan sholat. Bahkan meskipun ia harus melakukan banyak gerakan ketika membunuhnya. Seperti halnya apa? Ular, kalajengking, dan binatang-binatang lain yang berbahaya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Uqtulu al-aswadaini fi shalah al-hayya wal aqrab." Bunuhlah dua binatang hitam meskipun dalam keadaan sholat. Apa dua binatang hitam yang masuk? Ular dan kalajengking. Jadi ular dan kalajengking itu binatang yang harus dibunuh sekalipun kita sedang sholat. Jadi ketika kita sedang sholat, ada kalajengking ya, lewat di antara kita, bunuh. Sekalipun untuk membunuhnya kita melakukan banyak gerakan ya. Tapi kalau bisa diminimalisir gerakannya, tentu akan lebih baik. Seperti yang mungkin dulu pernah saya sampaikan bahwa yang namanya sholat khusyuk ya, adalah sholat yang dilakukan dengan sadar. Jadi sholat khusyuk itu bukan sholat yang nggak ingat apa-apa, nggak sadar apa-apa, gitu ya. Itu namanya semedi. Kalau sampai nggak ingat apa-apa, nggak sadar apa-apa. Kalau sholat khusyuk itu adalah sholat yang dilakukan dengan sadar. Sadar apa? Ada tiga ya. Sadar bacaan, sadar gerakan, dan sadar keadaan. Saya ulangi, sholat khusyuk itu adalah sholat yang dilakukan dengan sadar. Sadar bacaan, sadar gerakan, dan sadar keadaan. Sadar bacaan artinya pada saat dia sholat, apa yang dia baca dengan apa yang ada dalam hati dan pikirannya itu sinkron. Jangan sampai mulutnya membaca Al-Fatihah, hati dan pikirannya kemana-mana. Sampai-sampai dia lupa. Seumpama dia baca ayat gitu, kemudian dia muter-muter gak selesai-selesai. Seperti Al-Kafirun. Kemudian ada Al-Kafirun, itu gak selesai-selesai gitu. Berarti dia tidak khusyuk. Ya. Jadi yang namanya khusyuk itu adalah sholat yang dilakukan dengan sadar. Pertama sadar bacaan. Jadi apa yang dia baca dia lakukan dengan sadar. Hati dan pikirannya fokus kepada apa yang dia baca. Makanya salah satu cara agar sholat itu khusyuk, kita harus mempelajari makna bacaan-bacaan sholat kita. Ya. Jadi ketika kita Sami Allahu liman hamidah, itu maknanya Allah mendengar orang yang memujinya. Makanya setelah itu doanya apa? Rabbana walakal hamd, wahai Tuhan kami segala puji hanya untukmu. Nah, itu kan memuji
Ya. Jadi ketika sami'allahu liman hamidah, sami'a maha mendengar Allah li bagi man orang hamidahu yang memujinya. Allah mendengar orang yang memujinya. Setelah itu kita memuji Rabbana walakal hamd. Nah itu namanya sadar bacaan. Itulah khusyuk. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Hadirkan kita sedang punya masalah apa saat itu. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ya Allah lunaskan hutang-hutangku. Selalu lama. Tapi dalam hati saja. Ya. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Apa? Lintaskan dalam hati kita. Ya. Nah itu namanya khusyuk dalam sholat. Pertama khusyuk dalam sholat maknanya apa? Sadar bacaan. Yang kedua sadar gerakan. Ya. Orang yang sholat khusyuk itu dia tahu dengan gerakan sholatnya. Artinya ya, jangan sampai orang itu sholat dia tidak tahu gerakan sholatnya. Contoh ya. Mungkin kita pernah mengalaminya kalau sholat sendirian, tidak sholat jamaah ya. Allahu Akbar, habis dari sujud bangkit Allahu Akbar, kemudian bingung, waduh ini rakaat kedua apa ketiga? Pernah begitu? Ini rakaat kedua apa tiga? Ini tiga apa? Berarti dia tidak khusyuk ya. Kenapa? Karena dia tidak sadar gerakannya. Tidak sadar gerakan, dia lupa, dia bingung ini rakaat dua apa tiga. Yang parah itu adalah kalau dia lupa dengan sujud, ini sujudnya satu kali atau dua kali. Ini sujud pertama atau sujud kedua, itu udah parah. Karena jaraknya kan dekat. Sujud pertama dan sujud kedua. Nah itu namanya tidak khusyuk. Jadi khusyuk itu di samping sadar bacaan, apa yang dia baca, dia lakukan dengan sadar. Ya. Yang kedua sadar gerakan. Dia tahu ini rakaat 2, rakaat 3, rakaat 4, sujud pertama, sujud kedua, dan lain sebagainya. Yang ketiga khusyuk itu adalah sadar keadaan. Ya. Sadar keadaan itu artinya pada saat dia sholat, dia sadar dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Jangan sampai kita sedang sholat ya, kemudian ada ular, ada kalajengking, kita diam saja. Oh jangan, aku kan sholat khusyuk. Akhirnya ditutup kalau kalajengking kan gitu ya. Ya jangan. Harus kita hindari, bahkan harus kita bunuh. Itu penjelasannya begitu. Rasulullah sendiri yang mengatakan tadi dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, diriwayatkan Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan Imam Ibnu Majah. Uqtulu al-aswadaini fi shalah al-hayya wal aqrab. Bunuhlah dua binatang hitam meskipun dalam keadaan sholat, yaitu ular dan kalajengking. Termasuk dengan lagi sholat ya, karena dengan apa namanya kan boleh atau bahkan lebih utama sholat di rumah kan begitu ya. Jangan sholat sambil nungguin anak ya, di kamar sholatnya nungguin anak tidur di tempat tidur. Anaknya mau gerundung gitu, udah di pinggir ya, udah di bibir tempat tidur, udah mau jatuh. Jangan diam saja, jangan aku kan khusus sholatnya. Anaknya gerundung kan begitu ya. Itu namanya bukan begitu khusyuk itu. Khusyuk itu sadar keadaan. Gitu. Artinya kalau ada bahaya ya, kita harus menghindari bahaya itu. Kalau anaknya mau jatuh, maka kita geser, kita pindahkan ke tengah, lanjutkan sholatnya. Karena Nabi juga pernah sedang sholat, Siti Aisyah kakinya nyonjol ke depan ke tempat sujud Nabi, didorong sama Rasulullah dalam keadaan sholat. Nah itu namanya khusyuk ya. Jadi khusyuk itu bukan berarti tidak sadar apa-apa, bukan. Tapi justru yang namanya khusyuk itu sholat yang dilakukan dengan sadar. Sadar bacaan, sadar gerakan, dan sadar keadaan ya.
Baik. Yang ketiga itu ya. Yang keempat, nah ini lebih ekstrim lagi. Mungkin ada yang baru tahu. Termasuk tidak membatalkan sholat adalah melangkah atau berjalan ringan. Lagi sholat melangkah atau berjalan ringan. Berjalan ringan itu berjalan sedikit. Jadi ketika sholat seseorang diperbolehkan berjalan atau melangkah ringan jika memang diperlukan. Tapi catatannya itu, ya, jika memang diperlukan. Ada banyak hadis menjelaskan. Di antara contohnya, Siti Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah sedang sholat di rumah, berarti sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu utamanya di rumah. Makanya riwayat yang menjelaskan sholatnya Nabi ketika di rumah itu bisa dipastikan itu sholat sunnah, ya. Karena sholat sunnah itu beliau melakukannya di rumah, sehingga hadis-hadisnya yang banyak meriwayatkan adalah istri-istrinya, ya, karena sholat di rumah. Seperti contohnya, Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah sedang sholat di rumah, sedangkan pintu dalam keadaan terkunci. Saya kemudian datang dan meminta dibukakan pintu. Beliau kemudian berjalan untuk membuka pintu, lalu kembali ke tempat sholatnya. Selanjutnya Aisyah menjelaskan bahwa pintu itu berada di arah kiblat. Yang dimaksudkan oleh Aisyah bahwa pintu berada di arah kiblat artinya ketika beranjak ke arah pintu untuk membuka pintu dan ketika kembali ke tempat semula, tempat sholat, Nabi tidak berpaling dari kiblat. Nabi dari sholat, ya, sholatnya menghadap pintu. Siti Aisyah minta dibukakan pintu. Nabi melangkah, kemudian membukakan pintu. Nabi mundur lagi, melanjutkan sholatnya. Jadi namanya melangkah ringan atau apa namanya berjalan ringan karena ada keperluan, itu boleh. Tapi kamu sekalipun kita itu harus selalu mencontoh Nabi, untuk kasus ini tidak harus ditiru. Kenapa? Karena rumah Nabi dengan rumah jenengan beda. Rumah jenengan sholatnya di sini, pintunya di sana. Kejauhan melangkahnya, kan gitu. Itu bukan melangkah ringan, itu melangkah banyak, gitu ya. Banyak langkahnya. Kalau Nabi itu kan rumahnya kecil, beliau sholat menghadap ke pintu, sehingga ketika melangkah tidak terlalu banyak langkahnya. Ya, paling 1, 2, ya. Kemudian buka, kemudian mundur lagi 1, 2, paling cuma 2 langkah. Ya. Lah kalau jangan sholatnya di sini, pintunya di sana, kejauhan, batal. Ya, jadi sekalipun kita harus selalu mencontoh Nabi, tapi untuk kasus ini jangan ditiru, karena kondisinya berbeda. Ya. Apalagi kalau pintunya membelakangi kiblat. Ya. Nanti malam kita bisa batal gara-garanya kita membelakangi kiblat, menghadap ke pintu, akhirnya punggung yang menghadap ke arah kiblat. Nah itu sudah batal, itu membelakangi kiblat. Hadis kedua, Aisyah meriwayatkan bahwa jika ada seseorang meminta dibukakan pintu sedangkan Nabi sedang sholat, beliau pun membukakan pintu itu jika letak pintu itu di arah kiblat atau pintu itu berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri beliau, tetapi tidak membelakangi kiblat. Sebelah kanan masih bisa, ya, bergeser ke kanan. Yang penting kan badan dan wajah tetap menghadap ke arah kiblat. Kemudian berikutnya dibolehkan hal-hal yang dibolehkan, tidak membatalkan, menggendong anak kecil. Ya. Sholat sambil menggendong anak itu tidak membatalkan, dibolehkan. Berikut contohnya hadisnya.
Abu Qatadah meriwayatkan bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat dengan menggendong Umamah binti Zainab. Nama bayinya, nama anak kecilnya Umamah binti Zainab, berarti anak perempuan. Binti, ya, putri dari Abu As Ar-Rabi'ah, ya. Jika ruku beliau meletakkan anak tersebut, ya. Kalau ruku kan nggak bisa kalau gendong kan gitu ya. Saat ruku ditaruh, ya. Jika berdiri, ya, dari sujud beliau ambil kembali anak itu dan meletakkannya di atas pundak beliau. Menggendongnya tidak seperti kita orang Jawa menggendong di sini. Ya. Rasul menaruh di sini. Ya, bayi diangkat, anak kecil diangkat, kalau bukan bayi ya, anak kecil ya, masa bayi taruh di sini. Ya. Anak kecil diangkat taruh di sini, ya, dipegang. Ketika ruku ditaruh di bawah. Ya. Nah kemudian Abi berkata, saya tidak menanyakan sholat apa yang sedang beliau lakukan. Ibnu Jurayj berkata, saya diberitahu oleh Zaid bin Abu Aitab dari Umar bin Sulaim bahwa yang beliau lakukan adalah sholat subuh. Ya. Nah, Al-Fatihani berkata, ya, mungkin hikmah di balik perbuatan Rasulullah menggendong Umamah di waktu sholat adalah sebagai bentuk penolakan atas tradisi bangsa Arab yang kurang sayang terhadap anak perempuan, apalagi menggendongnya. Nabi SAW menyelisih mereka sebagai bentuk pelajaran supaya kebiasaan buruk itu mereka tinggalkan. Hal ini beliau lakukan ketika dalam keadaan sholat untuk lebih menguatkan penolakan mereka. Menjelaskan dengan suatu perbuatan terkadang dapat memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada hanya sekedar perkataan. Maksudnya begini, orang Arab itu dulu sebelum Islam datang tidak suka dengan anak perempuan, ya. Bahkan tidak suka. Kalau dikabari istrinya melahirkan anak perempuan, dia marah. Kemudian banyak kejadian bayinya langsung diambil, dikubur hidup-hidup, ya. Bayi perempuan, ya. Sampai-sampai diabadikan di dalam Al-Quran, tapi saya lupa. Silakan dicek. Ayatnya begini. Saya lupa surat apa ayat berapa. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Wa idza busyira, dan jika diberi kabar gembira ahaduhum, salah seorang di antara mereka, bil untha, dengan kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib, wajahnya merah padam menahan amarah. Pak, istri jenengan melahirkan, alhamdulillah, tapi anaknya perempuan, ngantuk dia. Pulang langsung diambil bayinya, dikuburnya hidup-hidup. Orang Arab dulu tidak suka dengan anak perempuan. Anak 58, ya itu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, ya, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Ya. An-Nahl ayat 58. Bahkan saya pernah mendengar dari teman saya Ustaz di Jakarta, dia pernah membaca salah satu riwayat bagaimana cara dinginnya orang Arab dalam membunuh anak perempuannya. Jadi ceritanya ada seorang ibu melahirkan anak perempuan, mantu kepada suaminya, tolong izinkan saya membesarkannya. Ya. Awalnya suaminya tidak mengizinkan, tapi karena sayang sama istrinya dibolehkan, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Anak itu tidak boleh satu kali pun diajak keluar dari rumah. Ya, satu kali pun tidak boleh. Tidak boleh ada yang tahu kalau di rumah itu ada anak perempuan. Istrinya menyepakati, oke, sepakat, akan dibesarkan. Ya. Dan selama anak itu tumbuh kembang, ya, menjadi besar, gitu ya,
Satu kali pun ayahnya tidak pernah, jangankan menggendong, mengajarnya bicara pun tidak pernah. Ya. Nah kemudian sepandai-pandainya menyimpan bangkai, akhirnya tercium juga karena dianggapnya itu aib kan gitu. Akhirnya ada yang tahu kalau di situ ada anak perempuan. Suaminya malu, suaminya marah kepada istrinya. Dia pulang tidak banyak bicara kepada istrinya, dia menyamperin menghampiri anak perempuannya. Nah sini anaknya kaget. Seumur-umur baru itu tidak ada ngomong apa-apa. Anaknya sudah, ibunya sudah paham, langsung masuk kamar, langsung nangis dulu. Ya, sini kan, ayo nangis sama ayah. Gitu ya. Anak itu digendong, diajak keluar. Wah, anaknya senang banget. Ya. Seumur-umur dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Ya. Melihat matahari, begitu senangnya, dinaikkan kuda. Ayo kita jalan-jalan. Sampai di luar desa, ya, sudah sepi, nggak ada orang, ya, anak itu diturunkan. Ya. Anak senang, dianggapnya diajak main. Kemudian bapaknya mulai menggali tanah. Anaknya yang masih kecil itu kurang lebih 5 tahunan, ya, dengan tangan mungilnya dia ikut menggali tanah yang digali oleh bapaknya. Dianggapnya itu bagian dari permainan. Setelah dalamnya tanah yang digali sudah cukup untuk memberdirikan anaknya di bawah, anaknya diangkat dimasukkan ke dalam lubang. Anaknya kamu dianggapnya bercanda. Kemudian dengan darah dingin bapaknya pelan-pelan memasukkan pasir ke dalam lubang, mengubur anaknya hidup-hidup. Ketika masih kakinya yang terkubur, anaknya masih ketawa-ketawa, dianggapnya bercanda. Setelah badannya sudah mulai terendam pasir, anaknya baru menyadari kalau itu bukan mainan. Dia teriak-teriak, ayah, bapaknya tidak peduli, dikubur hidup-hidup. Itulah orang jahiliyah zaman dahulu. Makanya salah satu misi Islam datang di tanah Arab itu adalah ingin mengubah persepsi orang Arab terhadap wanita, kesalahan persepsi orang Arab terhadap wanita. Makanya ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, yang disampaikan, apabila orang tua memiliki anak perempuan minimal 2, apalagi lebih banyak dari itu, maka kalau dia membesarkan anak perempuannya sampai dewasa dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka orang tuanya di surga akan berdekatan denganku seperti ini. Rasulullah sampai seperti itu diperintahkan oleh Allah menyampaikan kepada orang Arab yang saat itu sangat membenci anak perempuan. Siapa yang punya anak perempuan kemudian mendidiknya dan membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang sampai dewasa, orang tuanya di surga berdekatan dengan. Makanya beruntunglah panjenengan yang punya anak perempuan minimal 2, apalagi perempuan semua satu lusin semuanya. Masih ada di yang anaknya jam 12 kan bukan? Teman saya Ustaz di Blitar itu, ya, anaknya 13, padahal ibunya 1 itu, anaknya 13, Masya Allah, luar biasa. Anak saya sementara yang perempuan baru 1, padahal kalau pengen mendapat jaminan tadi minimal 2. Tapi untuk bisa mendapatkan syafaat dari anak, maksudnya mendapat syafaat dari anak itu, orang tua masuk surga disebabkan oleh anak, gitu ya. Bisa jadi karena punya anak perempuan minimal 2, atau punya anak hafal Al-Quran. Ya, jadi kalau dengan anak laki-laki semua, nggak perlu berkecil hati. Produk salah satunya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Karena satu penghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarga. Ya, nanti kakaknya, adiknya, orang tuanya, bakungnya, bautinya, ya, 10 orang dari satu penghafal Al-Quran. Ya, dan alhamdulillah dari 4 anak saya sudah 2 yang sudah selesai 30 juz. Ya. Alhamdulillah sudah punya tabungan. Ya. Baik, kembali ke masalah utamanya. Orang Arab tidak suka menggendong anak perempuan. Maka Rasulullah SAW dalam hadis ini
beliau sholat sambil menggendong anak perempuan. Di antaranya kata Al-Fakihani, tujuannya untuk mengubah persepsi orang Arab yang tidak suka dengan anak perempuan. Karena anak perempuan itu jarang digendong oleh orang tuanya, sehingga dalam hukum fikih, ya, air kencing anak perempuan dengan air kencing anak laki-laki yang usianya masih di bawah 2 tahun dan hanya minum ASI, itu hukum najisnya beda. Ya. Jadi kalau anak laki-laki usia di bawah 2 tahun, kemudian dia belum makan rawon, gitu, maksudnya hanya minum ASI, gitu ya, belum makan biskuit, belum ditambah susu formula, hanya makan minum ASI, gitu, usia di bawah 2 tahun, itu najisnya najis mukhaffafah, najis ringan. Sehingga kalau gendong anak kecil dari laki-laki di bawah 2 tahun pipis, itu tidak perlu dicuci, cukup diciprati air. Tidak perlu copot, diciprati air saja, ya. Itu sudah suci. Tapi kalau anak perempuan, bayi perempuan, sekalipun usianya di bawah 2 tahun dan hanya minum ASI, ya, najisnya sudah sama dengan najis orang dewasa. Ya, harus dicuci. Ya. Itu salah satu penyebabnya, yaitu karena orang Arab itu lebih sering menggendong anak laki-laki daripada menggendong anak perempuan. Karena lebih sering menggendong anak laki-laki, berarti potensi dipipisi lebih sering. Kan begitu ya? Potensi dipipisi lebih sering. Ya. Sehingga biar tidak merepotkan, maka cukup diciprati saja, tidak perlu dicuci. Itu alasan yang pertama, kenapa mereka beda. Kemudian yang kedua, ternyata ya, tingkat kekeruhan air kecil laki-laki dan perempuan itu beda. Anak kecil perempuan, bayi perempuan sekalipun masih bayi, ya, itu lebih keruh daripada air kecil bayi laki-laki dan baunya lebih menyengat. Nah, itu diantara alasannya lagi kenapa hukum najisnya berbeda antara bayi laki-laki dan bayi perempuan, dan ketika pipis najisnya berbeda. Baik, kembali ke masalah utamanya. Intinya apa tadi? Sholat sambil menggendong anak itu boleh. Tapi kalau pipis, ya tetap harus batal. Kan najis ya, sekalipun najisnya najis mukhaffafah, najis ringan, ya tetap najis. Ya. Kalau najis berarti kan kita kehilangan salah satu syarat sahnya sholat. Ya, syarat-syaratnya sholat diantaranya adalah suci dari hadas dan najis. Pakaiannya, badannya, tempat sholatnya suci. Ya. Baik, kemudian berikutnya diperbolehkan. Ini bukan orang yang sholat yang melakukan, tapi orang yang tidak sholat mengatakan kepada orang yang sholat. Apa maksudnya? Mengucapkan salam kepada orang yang sedang sholat, ya. Memberi salam kepada orang yang sedang sholat dan mengajaknya berbicara hukumnya boleh. Sedangkan orang yang sedang sholat juga boleh menjawabnya, tapi dengan isyarat terhadap orang yang memberi salam atau orang yang mengajaknya bicara. Tapi saran saya untuk yang ini, kalau tidak dalil banget jangan dipraktekkan. Takutnya nanti sama orang yang melihatnya dianggapnya aneh. Nanti ditanya itu ngajinya di mana, kok sholatnya begitu modelnya. Tapi ada dalilnya peristiwa itu. Contoh, dalil yang pertama. Jabir bin Abdullah mengatakan, meriwayatkan, saya ditugaskan oleh Rasulullah untuk melakukan sesuatu ketika beliau hendak pergi kepada Bani Mustalib. Ketika saya tiba, beliau sedang sholat di atas kendaraan, berarti sholat sunnah. Karena Nabi tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Nabi sedang sholat, gitu ya. Kemudian Jabir datang. Saya pun lalu berbicara kepada beliau dan beliau pun memberi isyarat dengan tangan beliau sebagai jawaban. Saya berbicara lagi dan beliau memberi isyarat dengan tangan beliau. Sedangkan saya mendengar bacaan sholat beliau dan beliau menganggukkan kepala sebagai isyarat. Setelah selesai sholat beliau bersabda,
Bagaimana dengan tugas yang telah saya berikan kepadamu untuk diselesaikan? Sebenarnya tidak ada halangan bagimu untuk membalas ucapanmu itu, hanya saja tadi aku sedang sholat. Nanti memberikan isyarat. Ya. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Umar meriwayatkan dari Suhail, saya berjalan melewati Rasulullah pada waktu beliau sedang sholat. Saya memberi salam kepadanya dan beliau memberikan jawaban kepadaku dengan isyarat. Menurut Abdullah bin Umar, ia tidak mengerti selain perkataan Suhail, isyarat dengan menggunakan jarinya. Ya. Jadi menjawab, Assalamualaikum, mungkin, begitu ya, atau memberikan isyarat, menjawab salam. Tapi saya kira tidak harus dipraktekkan, ya, karena takutnya dianggap aneh, ya, dianggap alirannya apa nanti begitu. Tapi secara dalil itu kalau ada orang mengucapkan salam ketika kita sedang sholat, tapi orangnya kelihatan, gitu ya, memberi isyarat. Nah kalau orangnya di depan, di sholat di dalam, mau kasih isyarat itu gimana? Masa lempar panci gitu? Sebagai tanda ada orang, tidak ada contohnya begitu. Kemudian berikutnya dibolehkan saat sholat mengingatkan imam ketika lupa. Mengingatkan imam ketika lupa boleh. Maksudnya mengingatkan imam itu bacaan ayatnya. Kalau lupa, makmum membantu mengingatkan. Kalau mengingatkan imam yang salah dalam praktek sholatnya, mengucapkan tasbih bagi yang laki-laki, bertepuk tangan bagi yang perempuan. Kalau mau mengingatkan imam yang salah dalam sholatnya, bukan salah bacaan, tetapi salah seumpamanya waktunya tahiyat dia mau berdiri, subhanallah, dia balik lagi, begitu. Kemudian berikutnya memuji Allah ketika bersin. Jadi ketika bersin, alhamdulillah, itu boleh. Tetapi yang sampingnya tidak boleh menjawab yarhamukillah, nggak boleh. Nanti dijawab lagi, nah itu nggak boleh. Kemudian berikutnya dibolehkan sujud di atas baju atau sorban atau jilbab karena udzur. Maksudnya ini kalau karena udzur. Kalau tidak udzur itu makruh. Kalau dalam fikih Syafi'i malah bisa tidak sah. Contoh kasusnya begini. Kalau dalam fikih mazhab Syafi'i, ya, kita sholat, kita tidak boleh sujud di atas pakaian yang kita pakai. Kalau laki-laki seumpamanya ya, pakai sorban disampingkan. Saat sujud, sorbannya melambai ke depan, kemudian dia sujud di atas sorban yang dia pakai. Sujud di atas sorban yang dia pakai itu tidak boleh kalau dalam kondisi normal. Gitu. Kalau mau sujud di atas sorban, lebih baik sorbannya jangan dipakai, digelar dari awal. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah dipakai, kemudian melambai ke depan sujud di atas sorban yang dipakai, itu kalau dalam fikih Syafi'i bisa membuat tidak sah sholatnya. Kecuali darurat. Darurat itu seumpamanya pas sholatnya di teras, masjid, pas siang, sholat Jumat itu panas, sorbannya melambai ke depan, sujud di atasnya, itu darurat. Karena dalilnya tidak begitu. Ketika sholat seseorang diperbolehkan sujud di atas pakaian atau sorban yang dipakainya jika ada udzur. Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi sholat dengan mengenakan sehelai baju yang ujungnya digunakan sebagai alas penahan panas atau dingin saat sujud. Termasuk dengan kalau sholat pakai mukena atau ruku yang sambungan, ya itu usahakan pada saat sujud. Kadang-kadang kan ibu justru dilambaikan ke depan, ya kan? Kemudian dia sujud di atas mukena itu. Itu kalau dalam fikih mazhab Syafi'i itu tidak sah. Jadi justru mukena itu harus ditarik ke dalam, dia sujud di atas lantai. Ya, maksud di atas lantai itu ya bisa lantai ada sajadahnya, bisa lantai ada karpetnya, tapi bukan di atas mukena yang dia pakai. Termasuk
dengan pada saat menggunakan mukena saat sholat, ya, itu mukena yang bagian atas ini, kalau bisa dibuka, maksud dibuka itu dinaikkan ke atas, dahinya usahakan nempel di lantai. Ya, kalau dalam fikih mazhab Syafi'i dahi tertutup itu tidak sah. Fikih Syafi'i, fikih lain mungkin boleh-boleh saja. Tapi untuk kehati-hatian sebaiknya ini terbuka. Ya. Banyak yang salah malahannya begini, mukenanya menutupi dahi, tapi bagian dagu justru terbuka. Nah ini salah. Ini dagu di bawah ini aurat buat majernya. Ya, jadi justru yang bagus itu kalau sholat ini ditarik ke atas. Nah ini malah naik menutupi dagunya. Ya, jangan sampai bagian bawah kelihatan. Ini tutupin ke sini, ini yang dibuka. Tapi Ustaz nanti nggak logis, ini lagi sholat, nggak usah polis-polis. Sampai yang mau lihat juga lagi sholat. Oke. Nah, dua lagi. Kita selesaikan. Baik ya, dua lagi. Yang berikutnya boleh dilakukan saat sholat adalah membaca ayat dengan melihat mushaf. Lihat mushaf. Zakwan, budaknya Siti Aisyah, pernah menjadi imam bagi Aisyah pada waktu sholat di bulan Ramadan. Ketika sholat ia membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Imam Nawawi berkata, bila seseorang sesekali membolak-balik halaman mushaf yang dibaca dalam sholat, sholatnya tidak batal. Ya. Boleh. Jadi semua jangan sholatnya pengen yang lama berdirinya sambil pegang Al-Quran. Itu boleh. Kemudian yang terakhir, tidak membatalkan sholat adalah teringat hal-hal yang tidak termasuk amalan sholat. Sedang sholat, ingat waktu mau sholat, jangan nyari kunci gak ketemu-temu. Lagi sholat, ini jadi ngaji ternyata. Ya, itu tidak membatalkan sholat. Ya, ya. Sekalipun itu mengurangi kekhusyukan, ya, tapi tidak membatalkan. Ya. Umar radhiyallahu anhu berkata, ada kalanya saya menyiapkan tentara sewaktu saya sedang sholat. Meskipun sholat yang seperti itu telah sah dan mencukupi, seharusnya orang yang sholat itu menghadapkan hatinya kepada Allah. Ya. Jadi lagi sholat perancang, ini nanti pasukan ini saya atur begini. Gitu. Itu salah satu orang seperti itu. Sekalipun sebaiknya saat sholat fokus hatinya kepada Allah. Baik, itu ibu-ibu terkait dengan hal-hal yang dibolehkan saat sholat. Ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau dipersilakan. Kalau tidak ada kuis nggak banyak? Oh, untuk hari ini tidak ada. Ya. Wah, ibu-ibu sudah siap semua. Ya. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami sering mengalami kami sedang berjamaah, perempuan-perempuan semua di rumah. Kemudian kami sholat, ada tamu kan. Tamu itu sering memanggil-manggil nama saya. Ya. Assalamualaikum berulang kali dan mau jawab, tapi kan boleh jawab salam ya. Tapi takutnya kalau jawab salam nanti dikira Menjawab dengan isyarat, bukan dengan ucapan. gitu. Yang dibolehkan itu bukan dengan ucapan, tapi isyarat. Itu pun kalau orangnya kelihatan dari kasusnya. Kalau nggak kelihatan ya jangan didiamkan aja. Jadi kita diam saja. Ya, lanjutkan sholat aja. Bukan diam, lanjutkan sholat. Tidak menyusahkan. Nggak dijawab maksudnya. Maksud saya begini, biasanya saya keraskan Allahu Akbar. Oh gitu. Yang di luar tahu kalau kita sedang sholat. Tadi saya kan mau keras. Oh gitu. Apa? Jadi kita keraskan, maksudnya biar tahu kalau di dalam kita sedang sholat. Dibiarkan saja karena etikanya tamu sebetulnya ya maksimal mengucapkan salam 3 kali. Kalau mengucapkan salam 3 kali tidak ada jawaban, ya harus keluar harus pergi.
Dibiarkan saja. Iya. Iya, nggak usah. Nah. Nggak ada contohnya itu mengarahkan takdirnya itu untuk memberikan isyarat. Takutnya nanti takdirnya misalnya mau perang. Iya, dibiarkan saja. Jadi kalau kita yang jadi tamu, ya, etika bertamu itu mengucapkan salam 3 kali. Kalau tidak ada jawaban, ya sudah, pulang. Yang banyak terjadi ini yang melanggar etika, ya. Mengucapkan salam tidak dijawab, kacanya dibuka, diintip, atau muter bahkan sampai ke belakang, itu nggak boleh. Ya. Takutnya ketika ngintip tuan rumah sedang berpakaian yang tidak layak dilihat oleh orang lain, atau ketika ke belakang dia juga sedang berpakaian yang tidak layak dilihat orang lain, itu nggak boleh. Jadi etika tamu itu nggak boleh ngintip dan kemudian mengucapkan salam sampai 3 kali. Kalau nggak ada jawaban ya sudah. Salam. Monggo. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar katanya kalau kita sholat, kemudian di ruangan itu ada yang apa namanya? Kalau perempuan di rumah itu kan pakai daster ya Pak. Itu biasanya kan terbuka auratnya pada saat kita ada sholat di kamar tersebut misalnya. Terus ada misalnya entah itu anak saya atau saudara gitu pakai daster terbuka misalnya gitu, katanya itu malaikat nggak mau masuk. Jadi sholat kita tidak sah katanya. Apa? Yang sholatnya pakai daster? Enggak, di sana ada yang tidur, misalnya sholat subuh atau sholat malam. Terus kan ada yang tidur atau ada yang sedang ngobrol gitu. Tapi kan kalau pakai daster kan berarti ada yang terbuka gitu kan. Nah katanya kalau sholat di tempat tersebut ada yang terlihat, tapi kita pakai mukena biasa. Nah itu katanya malaikat itu nggak mau masuk katanya. Saya belum pernah baca, ya belum pernah membaca penjelasan itu keterkaitan orang sholat dengan orang lain yang tidak menutup aurat di ruangan yang sama gitu ya. Saya belum pernah baca, jadi saya tidak tahu. Ya, sebenarnya saya tidak tahu, tidak pernah baca itu. Ya, dia sholat aja biasa aja gitu ya. Kita nggak boleh membatalkan sholat karena ada orang yang tidak menutup aurat di samping kita gitu. Atau paling nggak kita pindah ruangan gitu ya. Kalau sedang sholat ya jangan. Ya, kalau sebelum sholat ya silakan pindah ruangan lain. Tapi kalau sedang sholat jangan dibatalkan. Gitu. Gara-gara ada orang lain yang hadir di tempat itu tanpa menutup aurat dengan sempurna. Ya, terus selesaikan sholatnya. Ya, sepanjang yang saya tahu tidak ada hubungannya. Ya, sepanjang yang saya tahu. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Boleh mana? Sambung. Ada. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ternyata Ustaz, saya kan punya 2 anak balita. Ketika sholat itu entah kenapa sebenarnya sudah saya pesankan ketika ada sholat harus diem, maksudnya juga saling menjaga, kakak juga adik, ada juga pokoknya saling jaga, cuma 5 menit saya juga kenal Ustaz. Tapi entah kenapa itu kadang anak-anak ya kadang menurut kadang itu juga pernah suatu ketika ya sering ya sebenarnya. Jadi ketika sholat udah di pertengahan, nah biasa nggih kalau anak-anak naik ke atas punggung masih aman lah ya. Tapi kalau udah lari-larian terus manjat-manjat kemari itu kayak udah konsentrasi. Belum tiba-tiba kalau anak itu supaya ada yang ke kamar mandi keluar toilet atau nonton, jadi apakah masih bisa dimaklumi gitu kalau dalam Islam boleh tetap dilanjutkan sholatnya tapi diperingan. Diperingan itu artinya jangan terlalu lama. Standar minimalis tumaninanya standar minimalis sebenarnya. Standar minimalis tumanina itu ketika ruku minimal sebatas bacaan subhanallah itu sudah tumanina. Yang penting tumanina itu diam sejenak itu sudah tumanina. Allahu akbar subhanallah, Allahu akbar subhanallah. Tapi bukan berarti bacaannya subhanallah semua, bukan. Maksudnya diam sejenaknya minimal seperti lamanya membaca subhanallah itu sudah dianggap tumanina.
Ya, jadi diperingat sholatnya, ya, sambil tetap mengawasi, makanya mengawasi kalau mereka melakukan hal-hal yang membahayakan, itu harus kita tangani. Ya. Bahkan Rasul pernah lagi sholat, maka orang berantem, ada itu. Ya. Dalam hadis ini ya, Rasul sedang sholat, ada orang berantem, dilerai, gitu ya. Rasul melanjutkan sholatnya. Ya, anak kita berantem itu yang membahayakan, ya. Dilerai, lanjutkan sholatnya. Itu kondisi darurat, ya, yang harus cepat dilakukan. Kata dia, baik ibu yang dirahmati Allah, bulan puasa ada kajian tetap ya seperti biasa. Apa ada? Ada kabar tangan dulu. Sabar, kalau tidak ada nanti biar diumumkan panitia. Saya cukupkan dari saya sekian. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.